Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Ngalimpuro. Hai pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Rina Permatasari di program Gen Z Generasi Berprestasi. Program ini merupakan program spesial persembahan dari Davika TV, di mana program ini akan memberikan kesempatan kepada adik-adik yang berprestasi untuk mengeksplor prestasi-prestasinya. Dan di kesempatan kali ini sudah hadir di sisi kanan dan di sisi kiri Rina adalah adik-adik duta ya, grand final dari Duta Siswa Indonesia tahun 2025. Langsung saja kita sapa one by one. Kita mulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Hai, siapa namanya? Boleh disapa dulu pemirsa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Maudirawan. Saya merupakan siswi dari MAN 1 Lampung Tengah. Oke, MAN 1 Lampung Tengah nih bos ya. Ada Maudi, kemudian di sebelah Maudi ada siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih Al-Fatihah, siswa berprestasi MAN 1 Lampung Tengah. Oke, siswa MAN lagi ternyata. Kita panggil Fakih ya? Iya, Kak. Oke, kita masuk ke sisi kiri Rina. Dari ujung ada siapa nih? Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Hairunisa Hidayat, salah satu siswi yang berasal dari MAN 1 Lampung Tengah. Baik, MAN lagi ya. Kita panggil Nabila. Iya. Oke, dan yang terakhir ada siapa? Silahkan kenal. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Elda Sulfiana, biasa dipanggil Elda. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Baik, ada MAN, dan ada SMA Negeri 1 dari Seputi Agung. Kayak spesial ya, si Alda ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait Duta Siswa Indonesia tahun 2025, di mana Duta Siswa Indonesia tahun 2025 ini mengangkat tema membangun generasi kreatif dan inovatif sebagai bakti kepada NKRI. Oke, kali ini kita akan tanya dulu satu persatu, apa sih sebenarnya Duta Siswa Indonesia dari sudut pandang narasumber masing-masing. Kita mulai dari Maudi dulu. Maudi, apa nih dari sudut pandang Maudi terkait Duta Siswa Indonesia tahun 2025? Jadi Duta Siswa Indonesia ini merupakan dari lingkar inspirasi bangsa. Nah, seperti itu Kak. Oke, itu dari sudut pandang Maudi. Oke, kalau Fakih sendiri bagaimana? Duta Siswa Indonesia merupakan sebuah organisasi atau sebuah pemilihan duta gitu Kak. Itu diciptakan oleh Lingkar Inspirasi Bangsa, dan Lingkar Inspirasi Bangsa merupakan sebuah organisasi yang dimana mengangkat pemberdayaan atau meningkatkan organisasi siswa-siswi yang berprestasi Kak. Oke, berarti tetap ya di dalamnya adalah siswa dan siswi yang berprestasi. Iya, Oke, betul. kalau dari sudut pandang Elda sendiri terkait Duta Siswa Indonesia. Jadi kalau untuk saya sendiri memahami Duta Siswa Indonesia itu sendiri, yaitu Duta Siswa Indonesia sebelumnya itu dibangun ataupun digerakkan oleh Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa pada 2022. Itu awalnya. Nah, diciptakannya sendiri untuk wadah pelajar yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk berkreativitas, mengembangkan ide, dan juga membangun relasi tentunya. Benar banget. Seperti itu. Oke, itu dari sudut pandang Elda. Kalau Nabila sendiri bagaimana? Ini yang paling kecil loh pemirsa, karena masih duduk di kelas 1. Kalau yang lainnya ini udah di kelas 2 ya. Oke, dari sudut pandang Nabila sendiri gimana nih? Karena kan masih pemula kan. Bagaimana nih sudut pandang Nabila terkait Duta Siswa Indonesia? Jadi menurut aku, Duta Siswa Indonesia itu dari Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa, di mana kan ujiannya ini kayak nasional gitu. Jadi mengeksplor atau mengkreativitas setiap anak-anak yang berprestasi pastinya. Karena masuk seleksi ini juga tidak mudah, banyak tahap-tahap untuk anak-anak mengekspresikan diri, menambah relasi gitu. Betul banget. Ya. Nah, ngomongin seleksi nih, tadi itu sudah sepil nih, ternyata perjuangannya nggak gampang. Ada tahap dan ada prosesnya ya. Boleh diceritakan nih pengalaman masing-masing bagaimana ada di tahap grand final saat ini gitu. Boleh dimulai dari Fakih dulu deh, karena laki-laki ya. Laki-laki bagaimana nih Fakih? Menurut Fakih, proses perjalanan Fakih menjadi finalis Duta Siswa Indonesia tahun 2025. Sebelum saya mendaftar dari Duta Siswa Indonesia itu, saya dapat informasi dari Kak Adiksa Kak. Kak Adiksa itu merupakan Duta Siswa tahun 2024. Nah, beliau ini memberitahu kepada saya, Fakih ini ada pemilihan Duta Siswa nih, kalau kamu mau ikut silakan. Ya udah deh Kak, saya ikut nih, iseng-iseng Kak. Saya ikut,
saya biaya administrasi gitu dulu kan, seleksi administrasi. Selesai administrasi kita lanjut ke semifinal. Nah semifinal ini kita disuruh ngevote diri kita di Instagram supaya diri kita tuh terbangun atau nama kita bagus gitu Kak, terpandang di panitia itu, karena kalau kita nama apa yang ngedukung kita banyak, kita lolos nih Kak ke menuju finalis gitu. Sesudah dari semifinal yang ngevote grand finalis itu Kak, kita itu mengikuti seksi yaitu otodidak Kak. Ya betul, kita harus mengerjakan soal-soal Kak, seperti tryout SNBT gitu. Oh gitu, jadi masih ketemu dengan yang namanya betul Kak. Jadi kita harus melaksanakan tugas-tugas atau tulis tangan gitu Kak, ngerjain soal-soal yaitu 30 soal Kak. 30 soal, dan itu ABC semua atau ada esainya? Esai Kak, esai semua. Esai semua. Jadi kita harus mengerjakan itu, selesai dari itu baru kita mengikuti tes wawancara. Tes wawancara, abis tes wawancara baru masuk ke Grand finalis. Grand final ini. Perjalanannya panjang. Betul, ya. Kak, betul. Oke, thank you. Ini pengalaman dari Fakih ya, sampai ada di titik Grand Final Duta Siswa Indonesia. Kalau Elda sendiri bagaimana nih pengalamannya? Kalau untuk pengalaman sendiri itu kan pasti ada pendaftaran dulu, kayak misal kita di awal itu tuh ada seleksi, kita membuat video tes publik tuh Kak. Kita mengangkat isu tentang pendidikan nih. Gimana sih kita mewujudkan generasi emas 2045? Setelah itu juga kita udah administrasi ataupun pendaftaran buat ya diri kita, tempat kita tinggal kayak gitu, isi segala macam. Terus kita langsung diumumin nih dari 3.000 pendaftar. Dari kita di sini semuanya salah satu yang keterima gitu. Setelah itu kita masuk di semifinal. Di semifinal itu kita ada namanya administrasi yang dibilang Kaki tadi itu. Nah itu kita mengerjakan soal-soal seperti soal UTBK. Setelah itu kita membuat video wawancara dan program apa aja yang kita bawa ketika kita lolos nanti di Duta Siswa Indonesia itu sendiri. Berarti setiap siswa dan siswa harus memiliki program ya? Iya, memiliki program. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi Elda? Ada lagi untuk sekarang ini pasti di grand final ini kita nggak cuma diem aja dong Kak, pasti ada tahapan-tahapan lagi. Iya benar, proses lagi. Iya, betul. Oke deh. Kok jadi deg-degan ya? Padahal mereka yang menjadi finalis, tapi Rina yang deg-degan. Kalau Nabila sendiri bagaimana nih pengalamannya? Kan masih baru nih, apakah sudah seperti mereka nih pengalamannya? Baru ini. Pertamanya awal mulanya Nabila itu kayak ngikut sama teman gitu. Iseng lah daftar. Nah, dari ujian, dari seleksinya itu dimulai dari seleksi publik, di mana kayak ngevote gitu di akun dutanya langsung. Terus itu ada seleksi kayak esai yang dibilang Kak Fakih tadi sama Elda, dan terus juga ada seleksi wawancara. Terus nggak lamanya ya keterima gitu. Kebetulan masuk grand finalis. Masya Allah, keren. Oke, terakhir dari Maudi sendiri bagaimana pengalamannya? Oke, jadi kebetulan sebelumnya itu aku belum ada prestasi apa-apa Kak, mungkin baru sedikit kan. Nah terus ada bergerak nih, wah ada Duta Siswa Indonesia nih. Wah, rasanya tuh kayak buru-buru pengen ikut gitu, menunjukkan ke semuanya gitu. Setelah itu alhamdulillah jadi mau daftar Kak, tes melalui link. Setelah itu kita seleksi berkas dulu. Nah seleksi berkas, setelah itu baru ada pengumuman, diterima, baru selanjutnya nanti kita ada video, tes video, yaitu mengenai tentang motivasi, kita ingin menjadi Duta Siswa Indonesia, grand finalis itu apa aja gitu. Setelah itu dari itu nanti ada lagi, misalnya keterima nih Kak, ada lagi yaitu kita yang pertama adalah melalui pembayaran commitment fee. Nah pembayaran itu istilahnya sebagai DP gitu. Apakah kita ini benar-benar niat menjadi Duta Siswa Indonesia? Nah setelah itu, habis dari situ baru nanti seperti yang dibilang Fakih, Elda dan Nabila, kita juga ada seleksi melalui foto. Nah foto setelah itu alhamdulillah mau keterima menjadi top 21 bakat. Nah, jadi masuk di YouTube. Nah, dari situ juga kita ada vote-vote-nya seperti itu Kak. Jadi memang berawal dari vote dulu ya sebenarnya ya. Betul. Wah, dan itu memang penarikan atau mungkin vote-nya sendiri hanya bermain di media sosial Instagram, tidak ada di media sosial lainnya? Ada sih Kak. Kalau untuk 75
itu video bakat itu tadi itu Kak. Jadi kan semua dari kita semua ini yang grand finalis seluruh Indonesia itu membuat video bakat tuh Kak. Nah buat video bakat itu nanti yang diseleksi cuma ada 75 yang akan dipublikasi di YouTube-nya Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Oke deh, Elda nanti kita lanjutin dulu. Buat Nabila, Maudi dan juga Faki kita break dulu. Jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi terkait Duta Siswa Indonesia tahun 2025. Jangan kemana-mana, tetap di Gen Z, generasi berprestasi. Baiklah pemirsa Davika TV, masih di program Gen Z, Generasi Berprestasi. Dan masih bersama dengan narasumber atau adik-adik kita yang sangat luar biasa. Mereka adalah finalis yang mewakili Kabupaten Lampung Tengah untuk mengikuti Grand Final Duta Siswa Indonesia di tahun 2025 ini. Kalau tadi kita sudah membicarakan ya terkait pengalaman one by one, ini narasumber kita bagaimana sih sampai ada di titik Grand Final, dan ternyata itu tidak mudah ya. Proses itu panjang dan tentunya menguras tenaga, air mata ya, dan tentunya biaya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Ini adalah pertanyaan inti. Mungkin pertanyaannya dimulai dulu untuk Maudi. Maudi, ini kan tentunya ada di titik Grand Final ini kan prosesnya panjang. Ada tentunya seleksi-seleksi yang harus dilalui seperti mau dijelaskan tadi. Proses ini dimulai sejak kapan? Apakah dari kelas 1 atau mungkin baru tahun ini atau gimana? Bisa dijelaskan Maudi? Mungkin prosesnya baru di awal dari tahun 2024 kemarin sih Kak. Ya karena kan seleksinya pada tahun 2024 kemarin juga sih, jadi prosesnya baru kemarin. Cuman dari sebelum itu nih aku pengen nyampein banget ya Kak. Itu kalian juga bisa bangun-bangun prestasi, mungkin mau ikut olimpiade dan lain sebagainya, ikut kejuaraan lainnya. Mungkin kalian dengan dari situ bisa dilirik nih dari Duta Siswa Indonesia. Nah seperti itu Kak, jadi sebelum-sebelumnya kalau bisa nabung prestasi gitu. Oke, nabung prestasi sejak dini ya. Iya. Oke, karena memang yang dilirik oleh Duta Siswa Indonesia adalah siswa dan siswi yang berprestasi. Mau dilirik berprestasi adik-adik ya, nggak boleh lompat-lompat pagar, nggak boleh terlambat. Oke. Oke, kita sekarang ke Faki. Faki, siapakah yang menentukan pemenang Duta Siswa ini sendiri, atau mungkin orang yang berkepentingan ya, mungkin di Kementerian Kebudayaan atau di Kementerian Pendidikan atau apa nih? Rina kurang paham, mungkin Faki bisa menjelaskan. Yang menentukan kemenangan Duta Siswa Indonesia itu Kak, itu bukan menteri-menteri maupun itu Kak, tetapi itu dari foundernya langsung. Jadi founder itu mengikuti juri Kak. Sebagai juri dia melihat siswa-siswi berprestasi seluruh yang ada di Indonesia, bagaimana mereka tuh menanggapi Kak, masalah-masalah yang ada di remaja sekarang ini. Jadi founder turut ikut tangan dan ikut campur karena founder ingin melihat langsung siswa-siswi berprestasi mana sih yang bisa dilihat untuk menunjukkan kepada seluruh Indonesia gitu Kak. Oke, jadi memang foundernya langsung yang turun gunung ya untuk menentukan siapa nih siswa dan siswi yang berprestasi. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Betul Kak. Oke deh, thank you Faki. Kita ke Elda dari Seputi Agung ya. Mungkin untuk sekolahnya yang ada yang saat ini lagi nonton nih, Elda mungkin sapa dulu, say hi dulu buat Halo semuanya. Oke, kepala sekolahnya siapa sekarang? Sekarang kepala sekolahnya ada Ibu Asri Mel Agustin. Oke, mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu kepala sekolah ya. Untuk menuju ke Grand Final saat ini, apa saja yang harus dipersiapkan Elda? Yang pastinya untuk sekarang ini pikiran dan tenaga itu sudah pasti ya kan. Sebelum kita berangkat ke sana, kita sudah mempersiapkan seperti kemarin itu video bakat. Pastinya berangkat itu kan macam-macam, ada yang lari dan segala macam, itu memerlukan biaya juga tuh Kak. Terus juga ada voting di web maupun di website maupun di Instagram. Setelah itu seperti kayak kan pasti sudah disiapkan untuk dress code-nya ke sana tuh Kak. Seperti baju apa aja dari pertama, 2, 3, baju gaun ataupun baju adat dari sini. Terus juga ada biaya transportasi dan akomodasi nih Kak untuk kesananya juga. Iya, oke. Ternyata memang bukan hanya tenaga dan pikiran tapi juga biaya ya. Ngomongin bakat, saat itu Elda menampilkan bakat apa? Menyanyi, menari atau apa nih?
Waktu itu Elda mempersiapkan tari, yaitu tari kreasi, tari tapis. Jadi Elda secara tidak langsung memperkenalkan tapis yang ada di Lampung. Seperti itu. Keren. Oke deh, kita ke Nabila. Nabila, kalau boleh tahu bagaimana nih tanggapan dari keluarga atau pihak sekolah untuk kalian mengikuti seleksi Duta Siswa Indonesia? Karena ini sangat mengganggu, menurut Rina ya, kacamata Rina, ini sangat mengganggu pola belajar Anda di sekolah. Nah ini bagaimana nih, kan ada nih orang tua yang nggak usah lah deh, kamu fokus aja sekolah gitu, atau mungkin ada juga pihak sekolah nggak usah lah, kalian dari kelas 12 nih, anteng-anteng aja nak, karena mau ujian. Nah Nabila sendiri bagaimana nih tanggapannya? Alhamdulillah dari Nabila langsung, ibu kedua orang tua Nabila ini kayak mendukung gitu. Kayak mendukung perjalanan Nabila, karena Nabila di sini nih juga kayak masih baru juga gitu, masih kelas 10. Jadinya Nabila ini pengen nambah relasi, wawasan, apalagi ketemu sama kakak-kakak hebat gitu, apalagi di Lampung ini kan ketemu kakak-kakak hebat di luar provinsi. Kalau dari tanggapan sekolah langsung ya, menurut Nabila sendiri ya alhamdulillah lancar gitu, tanggapan dari sekolah lumayan baik gitu. Betul. Jadi pihak sekolah dan keluarga juga mendukung. Atau mungkin ada nih yang di halang-halangin di sama orang tua. Kayaknya Fakih nih. Fakih kelihatan banget ekspresi. Apa memang sebelumnya tidak diperbolehkan orang tua atau bagaimana? Iya Kak, sebenarnya benar kan, tertangkap ilustrasinya di wajah. Bagaimana, mungkin bisa ceritakan? Jadi ya guys, sebelumnya itu Fakih itu tidak diperbolehkan oleh orang tua karena harus fokus sama ujian gitu kan. Apalagi kita kelas 12 kan ada SNBP, SNBT kan, takutnya terhalang ganggu gitu kan Kak. Sebelumnya orang tua tuh nanya, ini DUSIS itu apa? Akhirnya Fakih buat PPT nih Kak. PPT untuk menjabarkan semua duta siswa ini. Ini loh Bun, Duta Siswa Indonesia ini bagus banget, keren. Pokoknya ini untuk siswa-siswi berprestasi. Fakih tuh ingin menambah relasi gitu kan. Terus orang tua aku tuh mikir seminggu Kak. Dalam waktu 7 hari itu orang tua aku tuh harus mikir-mikir lagi, gimana ini Pak gitu kan, anaknya mau ikut boleh nggak. Terus alhamdulillah ayahku tuh selalu mendukung Kak. Ayahku selalu mendukung kayak gini, yaudah kasih aja nggak apa-apa, anak laki gitu kan. Laki nih Mas. Anak laki gitu kan, biarin aja mereka berkembang luar gitu kan. Apalagi masa di rumah-rumah terus anak laki gitu kan, perlu bersosialisasi di luar gitu kan. Setuju sama pola pikir ayahnya si Fakih ya. Kalau boleh sapa dulu deh untuk orang tua Fakih di rumah yang mungkin lagi nonton ya. Rina sampai speechless loh, ternyata memang ada orang tua yang seluas itu pola pikirnya ya, tidak sempit. Memang anak-anak sekarang itu butuh figur orang tua yang memang membiarkan mereka berkreasi tapi tetap dipegang talinya. Jadi jangan sampai kelepas juga dan jangan sampai mengekang juga ya. Oke, untuk Nabila sendiri, apakah ada larangan dari orang tua sebelumnya? Kalau untuk aku sendiri alhamdulillah gak ada larangan sih Kak. Kalau orang tua aku tuh benar-benar mendukung banget nih. Kayak buku-buku apalagi orang tua aku single parents nih Kak. Oh gitu. Iya. Itu kayak berjuang gitu kan untuk anaknya, gimana caranya bisa dapat sana sini. Alhamdulillah orang tua aku tuh kerjanya tuh kayak di komputer, jadi untuk mengajukan pembiayaan tuh perizinan sendiri gitu Kak. Alhamdulillah tidak terlalu mengeluarkan biaya banyak untuk proposal aja, proposal aja. Jadi alhamdulillah aku di printin gitu Kak. Terus habis itu aku diajak nih Kak kemana-mana gitu, ke tempat yang mau dituju, mau ngajuin proposal seperti itu Kak. Ya dibantuin, pokoknya disemangatin nih, kamu anak hebat. Wah, Masya Allah. Kalau boleh tahu mom atau papa? Papa. Iya. Oke, jadi saat ini mau di sama papa. Iya, benar. Oke, mungkin bisa saya dulu papa di rumah. Halo papa. Oke. Ada mau salam sapa buat keluarga di rumah juga boleh, buat mama atau papa mungkin. Halo ya bunda. Sehat ya? Simpel sekali. Oke deh, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Kapan dan di mana nih Grand Final Duta Siswa Indonesia 2025 diadakan? Mungkin Elda yang jawab. Untuk diadakannya itu pada tanggal 23 sampai 27 Januari di Kota Medan tepatnya Kak. Medan, Sumatera Utara. Iya. Jauh. Oh gitu. Berarti memang diadakan di sana, diselenggarakan di sana. Oke deh. Nah, untuk kendala. Nah, kalau kendala pasti dong. Tadi sudah banyak nih menemui kendala-kendala tadi. Itu baru seleksi
pemilihan duta siswanya. Nah, ini untuk grand finalnya sendiri, apakah ada kendala untuk menuju ke grand final Duta Siswa Indonesia 2025? Mungkin siapa yang menjelaskan? Kalau ini Rina lempar deh, siapa yang mau menjawab silahkan. Mungkin dari saya ya Oke, Kak. boleh Elda. Untuk dari saya sendiri kemarin itu sudah sempat mengajak bareng-bareng dari teman yang di wilayah Lampung Tengah untuk mencari sponsoran. Alhamdulillahnya kami sudah dapat beberapa sponsoran itu Kak, untuk terkait baju adat dan juga gaun. Tapi kan masih banyak sekali nih Kak yang perlu dituju, seperti kayak biaya transportasi, biaya transfer untuk akomodasi di sana. Kemarin itu sampai kita tuh hujan-hujanan. Saya sama Maudi itu mencari sponsor itu ya Kak. Sekarang kan musim hujan ya kan Kak, apalagi sore-sore kita bisa kan keluar sore tuh pulang sekolah, kita mondar-mandir sana sini bawa proposal ngajuin ke pihak-pihak swasta ataupun ke pemerintah gitu kan. Itu pulang-pulang hujan, udah nggak bawa mantel. Ya ini kendalanya kita di biaya, dan setelah itu juga kita kan harus menjaga kesehatan kita untuk berangkat juga itu kan Kak. Betul. Jadi kayak sungguh luar biasa gitu. Dan ini Elda juga yang turun tangan sama Maudi ya, dan juga mungkin kalian juga terlibat ya untuk mencari sponsor agar kalian bisa berangkat ke Sumatera Utara, Medan ya, untuk menjalankan. Dan ini juga adalah undangan dari founder Duta Siswa Indonesianya ya. Ini yang paling bikin Rina kalau udah kita punya siswa dan siswi yang berbakat, tapi terkait biaya, terkendala dana. Sedih gak sih? Sedih dong. Jadi kita harus sama-sama bahu-membahu menjadi sponsor dari adik-adik ini ya. Mungkin kita akan bahas seperti apa nanti sistem bantuan kita atau dukungan kita kepada adik-adik finalis grand final Duta Siswa Duta Siswa Indonesia 2025 ya. Dan mungkin kita akan bahas ini di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Generasi berprestasi. Pemirsa Davika TV, saat ini kita sudah berada di sesi terakhir di program Gen Z Generasi berprestasi. Tadi kita sudah ngobrol panjang banget ya dengan Maudi, Faki, Elda, dan juga Nabila terkait bagaimana sih proses mereka menuju grand final menjadi Duta Siswa Indonesia 2025, dan itu tentunya tidak mudah, tidak gampang ya, apalagi Elda tadi sampai turun gunung di sesi sebelumnya bercerita untuk mencari dukungan sponsor agar mereka bisa mengikuti grand final yang akan diadakan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 23 hingga 27 Januari 2025. Tapi sebelum kita membahas seperti apa nih bukti atau mungkin dukungan kita sebagai masyarakat Lampung Tengah untuk mendukung keempat siswa dan siswi ini, ada beberapa hal yang mau Rina tanyakan dulu kepada siswa dan siswi ini, atau mereka ini adalah finalis dari Grand Final Duta Siswa Indonesia 2025. Mungkin ke Nabila dulu. Nabila, suka duka menjadi Duta Siswa Indonesia apa? Oke, suka dukanya itu dari dukanya dulu ya Kak. Iya, memang harus yang sedih dulu baru yang happy. Oke. Dari mulai seleksinya itu kayak gimana ya caranya biar ini gini lolos. Terus itu juga kan sebelum karantina itu kita buat program nih Kak seluruhnya. Dari buat program itu kayak gimana sih ide-ide yang agar bisa berkembang gitu. Kayak seleksinya dimulai dari mana, itunya dari mana gitu. Terus itu kalau sukanya jadi duta itu pasti kayak menambah relasi, apalagi wawasan ilmu pengetahuan gitu Kak. Apalagi Nabila baru kan, jadi kayak menambah public speaking gitu. Apalagi ketemu kakak-kakak apa founder-founder yang hebat-hebat di luar sana. Luar biasa. Itu suka duka menjadi duta siswa versi Nabila. Kalau versi Elda sendiri bagaimana? Tentunya kalau suka duka itu banyak sekali ya Kak. Kalau untuk dari dukanya sendiri, mungkin dari awalnya itu banyak caci makian dari orang yang nggak percaya sama Elda, kayak yang merendahkan, emang kamu bisa kayak gini, emang kamu bisa kayak gini ya. Mungkin kita bisanya hanya menunjukkan dengan aksi seperti itu ya Kak.
Untuk sukanya pasti banyak sekali, tentunya sangat bersyukur bisa sampai di titik ini karena ini kan skalanya udah bukan provinsi ataupun kabupaten lagi tapi sudah nasional kan Kak. Luar biasa. Jadi itu sangat amat suka sekali dan juga banyak relasi teman-teman yang di luar Pulau Lampung yang keren-keren dan hebat gitu kan Kak. Juga bertemu dengan mentor dan juga foundernya dari banyak sekali yang dia buat seperti organisasi yang sudah dibuat gitu kan. Jadi kayak lihatnya tuh memotivasi Alda untuk semakin berkembang ke depannya. Benar Kayak gitu. Oke deh, itu suka duka dari versi Elda. Ya kemudian kalau Fakih sendiri gimana? Kayaknya banyak dukanya ya. Oke, kan tadi kita di balik layar udah banyak ngobrol sama Fakih. Tapi kayaknya sedikit aja deh Ki ya. Jangan banyak dukanya. Oke, boleh Fakih. Gimana nih Pasti sekarang? suka dukanya banyak ya Kak. Dukanya itu susah izin orang tua, apalagi Fakih kelas 12 pasti orang tua negatif thinking, ini apa, ini organisasi apa, pemilihan apa, ganggu nggak ya gitu. Dan alhamdulillah bisa melewati semua. Dan itu yang kedua, izin dari kepala sekolahnya. Pasti izin kepala sekolah itu tidak mudah teman-teman. Iya, Pasti benar. perlu ada apa ya, Effort banget effort ya. banget gitu. Harus nunggu seminggu, harus nunggu 2 minggu gitu kan Kak. Nah, sukanya yaitu bisa menjadi role model untuk pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Terus kita juga bisa memotivasi kepada teman-teman semua supaya bangkit, bisa berprestasi gitu Betul Kak. banget, karena prestasi itu bisa dicari, bisa Iya, dijemput betul. ya. Oke deh, ada yang mau ditambahkan nih? Ada Kak pastinya. Yang tak lupa itu menambah relasi. Teman-teman semua jangan rebahan di kamar ya. Jangan mageran. Pasti Iya, banyak bener. ya Kak remaja-remaja sekarang tuh rebahan, Iya, mager game gitu kan. game. Perbanyak relasi dan perbanyak prestasi Kak. Bener. Kebetulan Fakih SD itu rebahan terus Kak. Jarang main. udah bangkit ini. Ya udah bangkit ini. SD, SMP, kebetulan SMP Covid kan Kak. Oh Jadi iya, bener. pasti kurang apa ya, dikit banget prestasi-prestasinya. Pas SMA bangkit, alhamdulillah bisa ngikut lomba MTQ gitu. Wih, keren. Terus sekarang jadi duta siswa, Siswa. finalis grand final. Wah, Alhamdulillah. keren. Oke, untuk Maudi sendiri bagaimana suka dukanya? Kalau dukanya tuh ini Kak, boleh kan Kak ini? Boleh. Dukanya? Oke. Kalau dukanya tuh pernah sempat ada yang bilang kan, kamu nggak ada pembiayaan, nggak ada biaya apa-apa, kok mau ikut kayak gitu. Nah itu bener-bener Strike banget ya. bikin wah langsung Down. sakit. Iya, nggak down banget sih Oh Kak. enggak, keren. Kita nggak boleh down. Iya, gitu. sip tuh. Nggak boleh down. Terus Ya bener kayak sakit hati gitu kan Kak. Terus sempet kayak direndahin juga gitu kan. Nah tapi dari situ kita tuh harus bangkit Kak, harus menunjukkan kepada mereka-mereka nih yang udah ngerendahin kita nih Kak, udah ngerendahin, menjatuhkan kita, buktikan bahwa kita tuh bisa, bahwa kita tuh lebih dari mereka gitu Kak. Supaya juga ini kan karena nasional nih Kak, jadi bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi nih, dari Sabang sampai Merauke seperti itu. benar. Kalian tahu gak sih, kalian tuh kayak bola bekel tau gak? Tanya dong kenapa? Kenapa kalian aku bilang bola bekel? Kenapa, Karena semakin Kak? dibanting kalian semakin Membanting. Karena kalau nggak ada omongan dari mereka mungkin kita nggak sesemangat Iya. sekarang. Harus dipanasin dulu. Oke, progres kedepannya menjadi duta siswa Fakih, bagaimana progres kedepannya? Semoga Fakih bisa menjadi role model untuk remaja-remaja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah Oke. gitu Kak. Terus Fakih juga bisa membuktikan pada orang-orang yang mencaci maki kepada diri kita kalau kita ini bisa bangkit gitu loh Kak. Oke, betul. Terus tunjukin prestasi kita karena prestasi itu penting untuk perkuliahan. Benar, Penting dan banget, prestasi Kak. itu tidak terlambat ya. Iya, Seperti betul. Fakih SD rebahan, mageran, SMP COVID ini sekarang nih bisa bangkit di Betul. waktu 3 tahun ya. Iya, 3 tahun betul. Keren. Oke, untuk Elda sendiri bagaimana nih progres ke depannya? Progres kedepannya semoga saya bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak karena kan banyak orang hebat tapi belum tentu bermanfaat bagi orang gitu kan. Setuju, benar. Terus juga menjalankan program kerja yang sudah saya jalankan untuk duta siswa juga. Kemarin juga Elda sudah sempat membuat program kerja sudah Elda jalankan Wow, untuk keren. berangkat ke Oke. sana gitu kan. Itu namanya mabar. Mabar. Apa tuh Kak? Main Gitu? bareng. Bukan dong. Jadi mabar itu adalah Minggu Anak Bangsa Aktif dan Ceria. Wow. Di mana Elda mengumpulkan anak dari TK sampai SD kelas 6 itu di desa Simpang Agung sana. Alhamdulillahnya terkumpul ada 250 anak di acara itu. Tepuk tangan dulu dong.
Terus di sana kita mengajarkan anak-anak itu untuk lebih produktif tanpa adanya gadget dan meningkatkan minat literasi dari anak-anak kayak gitu. Keren banget. Ini belum kepilih sudah punya program kerja, keren ya. Oke deh, untuk Nabila sendiri apa nih progres ke depannya? Ini masih panjang banget nih kan perjalanannya. Jadi kan mumpung Nabila masih kelas 10 gitu. Jadi Nabila ini pengen kayak menambah gitu, kayak ngikut program-program gitu. Biar kayak kepake buat SNBP gitu. Cita-citanya kayak gitu. Oke, amin. Mudah-mudahan lempeng jalannya, lebar banget jalannya ya. Jadi nggak ada lagi yang menghalangi. Kalau nggak ada, hempas aja ya Nabila ya. Oke deh, sekarang mau ke tips nih. Tips mungkin Fakih aja nih yang mewakili teman-teman. Tips menjadi duta siswa Indonesia. Apa nih tipsnya? Yang pertama jangan mageran tentunya. Oh, satu. Yang pertama jangan mageran. Yang kedua, ayo kita cari prestasi untuk bisa dilirik sebagai grand finalis duta siswa Indonesia. Oke. Yang ketiga, ayo kita kembangkan diri kita. Ayo kita apa ya Kak? Apa sih? Lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi, betul, Kak. inovatif lagi. Oke. Betul. Terus kita juga harus membuktikan kepada semua remaja-remaja di Kabupaten Lampung Tengah itu yakin kalau kita itu bisa bermanfaat seperti Elda yang kita Elda sampaikan gitu kan. Oke deh. Nah, karena memang waktu kita ini sangat terbatas banget ya guys ya. Sebenarnya masih banyak banget yang mau Rina obrolin, masih banyak banget yang mau Rina tanya-tanya dengan siswa dan siswi finalis dari Grand Final Duta Siswa Indonesia. Tapi mungkin di lain waktu ya. Dan ini adalah sesi terakhir di mana Rina mengajak pemirsa Davika TV dan seluruh masyarakat Lampung bahkan Lampung Tengah untuk mendukung atau mensupport mereka melalui dana. Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Kalian berhak mendukung mereka sebagai finalis di Grand Final Duta Siswa Indonesia tahun 2025. Mereka berempat mewakili Kabupaten Lampung Tengah, Lampung ke kancah nasional. Baiklah pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, Baiklah pemirsa Davika TV, tetap saksikan Davika TV karena masih banyak sekali rangkaian program untuk menemani aktivitas dan rutinitas Anda. Untuk Maudi, Fakih, dan Nabila serta Elda, thank you so much. Mudah-mudahan perjalanan kalian menuju Grand Final Duta Siswa Indonesia 2025 di Medan, Sumatera Utara berjalan lancar dan bisa pulang membawa nama baik ya. Ingat, mereka-mereka yang sudah merendahkan Anda harus ditutup dengan aksi. Baiklah pemirsa Davika TV, Rina mohon undur diri. Dah.